Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo. Halo session CC semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sucevina. Session CC hari ini kita akan membincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 dengan tema Mala Perlindungan dan Penaklukan Buddha Vajradhara. Ya, yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna dan merupakan masih edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning Amanat Buddha Amitabha. Ya, mari kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru. Mahaguru, tema bulan ini merupakan Mala Pelindungan dan Penaklukan Buddha Vajradhara. Betul sekali. Mungkin sebagian orang masih kurang familiar ya Mahaguru dengan Buddha Vajradhara. Siapakah Adinata ini gitu kan? Mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kami semua mengenai beliau dan tema dari upacara api homa bulan ini. Ya, baik. Terima kasih Sucevina kepada semua session Mas Dharma yang mengikuti penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada bulan September ini. Semoga nanti penjelasan kami bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga semakin mempertebal keyakinan dan juga imannya di dalam menjalankan ajaran Buddha, khususnya ajaran Tantrayana. Baik, terima kasih. Ya, Sucevina, untuk upacara api homa yang diadakan nanti di bulan September itu adalah adinatanya adalah Buddha Vajradhara. Ya, beliau merupakan Buddha pertama, yaitu Buddha dari segala Buddha. Ya, merupakan bisa dibilang ini Buddha purba ya. Kalau itu kan ada dewa purba. Ya, seperti Dewi Nuwa, Dewa Fuci, itu adalah dewa Dewi purba. Ya, sedangkan Buddha purba itu adalah Buddha Vajradhara. Ya, beliau merupakan Buddha asali, merupakan Buddha sumber ajaran Vajrayana. Ya, sumber ajaran Vajrayana yang biasanya berada ya di atas puncak dari silsilah. Ya, kita tahu ya ada silsilah dari Tantrayana. Ya, itu ada di puncaknya paling atas. Itu adalah Buddha Vajradhara. Ya, nah kalau di silsilah kita Sukawati Tantra itu ada Buddha Vajradhara 1, Vajradhara 2, Vajradhara 3 ya, tapi di bagian tengahnya itu adalah Buddha Vajradhara. Merupakan nama Tibetannya adalah Dorje Chang. Ya, gitu. Jadi Buddha Vajradhara dari namanya sendiri, Vajradhara itu adalah merupakan pemegang wajra ataupun pemegang petir. Ya, biasanya tuh beliau adalah merupakan adinata yang sangat penting dan sangat dijunjung tinggi ya di dalam silsilah Mahamudra. Ya, kalau di dalam aliran kita itu di dalam tahapan Mahasakti. Ya, jadi tahapan Mahasakti di sana tuh ada adinatanya. Nantinya tuh ada 2 adinata, yaitu adinata Buddha Vajradhara dan juga Buddha Purba Prasnaraja. Iya, jadi itu beliau merupakan adinata di dalam tahapan penyelesaian metode Sukawati Tantra dan juga merupakan juga tahapan Mahamudra, tahapan akhir di dalam Tantrayana, aliran Gelugpa dan juga aliran Kagyu, gitu, aliran Buddhisme Tibetan, gitu ya. Jadi Buddha Vajradhara ini tertampak dalam gambar di depan ya. Beliau bisa dalam satu wujud ya sendiri ya, secara sendiri, pahlawan sendiri ataupun secara berpasangan. Jadi kalau misalkan dalam wujud personal beliau itu memiliki tubuh yang berwarna biru tua. Ya, duduk dengan sangat agung di atas Padmasana, di atas piringan candra ya, dengan posisi wajra penuh, yaitu posisi teratainya, ya, kedua kaki ini terlipat di atas pangkuannya, gitu. Dan beliau
memegang Wajra Dorje dan Wajra Genta. Ya, jadi Wajra Dorje di sebelah kanan, Wajra Genta di sebelah kiri, dan disilangkan di depan dada gitu. Dan beliau memiliki wajah yang damai, ya, mengenakan perhiasan mutu manikam, ya. Dan beliau ini terlihat sangat agung, ya. Kalau misalkan dalam posisi perwujudan Yapyum, beliau dengan permaisurinya, yaitu Prasna Paramita Bhagawati atau Dakini Samantabhadri. Ya, jadi Bhagawati Prasna Paramita ini adalah merupakan pemimpin dari semua Bhagawati. Jadi dari semua, ya, Usni Sabijaya Bhagawati, ya, Tara 20 Setara, ya, kemudian yang Bhagawati apa lagi? Itu Ya, Sita Tapastra, ya, yang pokoknya ya semua Bhagawati yang perempuan itu, ya, pemimpinnya itu adalah Prasna Paramita Bhagawati. Ya, karena beliau merupakan salah satu lambang kebijaksanaan, gitu, untuk mencapai satu pencerahan. Ya, jadi saat misalkan seorang praktisi Tantrayana ataupun Buddha itu sendiri, di tahap akhir mereka itu tentu akan hendak mencapai namanya kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Ya, jadi itu adalah ikonnya, itu adalah Buddha Wajradhara dan juga Bhagawati Prasna Paramita. Nah, makanya biasanya di situ akan ada yang namanya pemahaman sutra hati, ya, yang dari Bhagawati Prasna Paramita, tapi juga sutra intan, ya, merupakan sutra yang mewakili dari Buddha Wajradhara. Ya, petir, ya, atau wajra, ya, itu kan sutra intan, ya. Sutra intan yaitu sutra Wajra Candika Prasna Paramita. Seperti itu. Berarti posisi apa, Yapyum, ya, Maha Guru sebutnya, ya? Iya, Yapyum itu adalah posisi perpaduan antara kewelas-asian dan juga kebijaksanaan. Jadi belas kasih ataupun upaya kausalya, ya, itu bertemu dengan pengetahuan ataupun kebijaksanaan dari pengetahuan itu. Jadi sisi feminim dan maskulin, ya. Buddha Wajradhara ini kan tubuhnya warna biru. Nah, sedangkan Dakini Samantabhadri ataupun Prasna Paramita ini dia memiliki tubuh warna putih. Ya, kalau Prasna Paramita dia memegang Wajra Kartika, ya, pisau sabit wajra, dan tangan kirinya itu memegang kulit kerang berisi darah amerta. Berarti pengertian dari pose dari Adinata artinya seperti itu, ya, Maha Guru. Perlambangannya, perpaduan, penyatuan, dan juga perlambangan dari upaya metode ajaran, ya, upaya dan juga kebijaksanaan. Ini mengenai Adinata, ya, Maha Guru, penjelasan mengenai Adinata. Kemudian mengenai mala pelindungan dan penaklukan Buddha Wajradhara. Nah, malanya itu berarti itu sejenis sama dengan japa malakah atau bagaimana, Maha Guru? Iya, mala ini kan dari biji-bijian ini, ya. Nah, jadi bisa berupa japa mala maupun gelang mala. Itu adalah mungkin kayak alat untuk menghitung mantra, ya. Tapi kalau ini dalam bentuk gelang mala, ya, lebih kecil. Nah, hitungannya ini 21 biji mala. 21. Jadi 21 biji mala. Nah, ini adalah mala perlindungan dan penahlukan, ya, terdiri dari 21 biji mala yang terbuat dari batu permata kianit. Ya, batu permata kianit yang umumnya berwarna biru tua. Ya, kemudian berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuanos. Ya, kuanos, ya, kianit itu kuanos dari bahasa Yunaninya, artinya biru tua. Biru tua. Iya. Menjelaskan biru tua. Iya, memang sudah ditentukan dan dipilih oleh Buddha Wajradhara untuk menjadi mala perlindungan dan penahlukan. Dan di sini ini nggak ada pembatas, ya. Pembatasnya cuman di biji, seperti biji ibu, ya. Di sini ini ada hok.
ya, keberuntungan. Oh iya. Ya, jadi bisa mendapatkan keberuntungan dalam segala hal. Kemudian ini ada genta wajranya ya, genta wajra dan genta wajra dorje. Ya, adalah perlambangan dari Buddha Wajradhara sendiri dan juga perpaduan antara dualitas. Ya, dualitas yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh makhluk hidup dan juga manusia, ya, yaitu penyatuan antara kebijaksanaan dan juga kewelas asihan. Nah, batu kianit ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Ya, bagus sekali ya. Bisa buat di meditasi, ya kan. Kemudian juga bisa buat untuk menyelaraskan semua cakra yang ada dalam tubuh, ya, khususnya 3 cakra utama ataupun 3 cakra awal, yaitu cakra dahi, cakra tenggorokan, dan juga cakra hati. Ya, jadi ini bisa membantu untuk membuka, kemudian mengaktifkan, kemudian juga menyeimbangkan, ya, energi ataupun pemurnian yang ada di 3 cakra itu, gitu. Jadi itu bisa membantu untuk meningkatkan intuisi, ya, bisa meningkatkan intuisi, ya, kemudian meningkatkan komunikasi. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah untuk penyembuhan hati ataupun jantung, ya, yaitu bisa juga menumbuhkan dan memunculkan cinta kasih dan juga kasih sayang, gitu, yang ada di dalam diri, begitu. Nah, terus manfaatnya juga bisa untuk supaya aliran energi itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Kemudian juga bisa untuk memperbaiki yang namanya suasana hati. Ya, maksudnya kita kan kadang-kadang suka ada perubahan suasana hati yang suka berubah-berubah ya, gitu ya. Mood ya, Maha Guru. Ya, mood swing ya orang bilang gitu ya. Mood swing, jadi emosi berhubungan dengan emosi ya. Jadi ini pun bisa membantu untuk menyeimbangkan ataupun menstabilkan emosi seseorang. Ya, bisa untuk mengurangi amarah, meredam amarah lah ya, meredam amarah, kemudian frustasi, kemudian dan juga kecemasan. Ya, jadi ini manfaatnya sangat bagus sekali ya gelang mala ini ya, di samping untuk bisa membantu kita untuk mencapai yang namanya kebijaksanaan dan juga pencerahan, sekaligus juga mendapatkan perlindungan dari Buddha Wajradhara, ya, dan juga menaklukkan ya segala ya kilesa, ya mungkin hambatan-hambatan yang ada dalam diri. Ya, yang paling utama itu adalah pengontrolan emosi kita. Ya, itu seringkali dalam kita menjalani hidup, ya, dalam aktivitas sehari-hari maupun di saat kita sedang melatih diri secara spiritual, itu biasanya kendala yang paling besar itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Ya, emosi kita itu yang selalu dalam ujian ya, diuji terus dalam kehidupan kita, gitu, ya. Dan biasanya itu akan juga berakibat kita ya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, pelanggaran-pelanggaran sila, ya, dari ketidakstabilan emosi yang ada dalam diri kita itu, gitu. Manfaat batunya sendiri saja sudah banyak ya Maha Guru, bagus. Kemudian ditambah nanti berkat dari Adinata, jadinya double. Betul, dia bisa buat kayak menyembuhkan tenggorokan, sakit tenggorokan, dan suara ya. Suara. Nah itu kalau misalkan kayak itu paras dalam, suaranya mungkin lagi kurang gitu ini ya, kurang gitu nyaman ya. Nah ini bisa disembuhkan dengan dengan menggunakan itu, kita memegang batu tersebut, kemudian kita fokuskan energinya masuk ke dalam diri. Nah itu terkonsentrasi pada tenggorokannya, gitu. Jadi karena biru tua itu adalah merupakan warna dari cakra tenggorokan, gitu. Nah itu kalau misalkan kita juga dalam pelatihan mungkin kita sulit ya untuk termurnikan yang namanya cakra tenggorokan, itu kan biasanya komunikasi ya. Jadi tidak hanya komunikasi kita terhadap sesama manusia, tapi juga komunikasi kita terhadap
alam semesta, terhadap para makhluk suci gitu ya. Nah itu biasanya akan bisa terbantu untuk bisa lebih Lancar ya? murni, lebih lancar Oke. seperti itu. Oh, ya, oke. Iya. Kemudian mengenai ini nanti kalau misalnya nih Maha Guru, yang umat yang berjodoh yang menggunakan ini nanti boleh sering-sering untuk dijapa mantra hati beliau atau dipakai saja atau bagaimana Maha Guru? Dipakai saja juga sudah bagus, karena kan ini kan sudah diberkati langsung oleh Adinata ya, dan juga oleh saya sendiri juga melalui saya kemudian diberkatin, dan dijapa juga akan lebih sangat baik sekali gitu ya, lebih kuat lagi dia punya energinya gitu untuk perlindungan dan juga penaklukan. Oh, sekalian bertanya nih Maha Guru mengenai gelang atau gelang mala ya. Itu pemakaiannya itu boleh lepas pasang misalnya kalau ke tempat tertentu atau misalnya itu harus dilepas dulu atau boleh selalu dipakai aja gitu nggak perlu dilepas pasang? Biasanya sih kita kalau misalkan mau lepas pun mungkin saat kita mandi. Oh, Ya mandi kita lepas dulu ya, kemudian kita mandi, setelah itu baru kita pasang lagi. Ya maksudnya kita kalau misalkan benda-benda yang telah diberkati seperti ini, itu lebih baik sih kita gunakan, karena juga itu bisa membantu untuk memproteksi diri kita. Mungkin dari gangguan-gangguan, mara bahaya gitu, rintangan-rintangan, ya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu. Jadi ya sebaiknya ya harus selalu dipakai, dikenakan di badan ya. Kalau misalkan kita mau meditasi, mungkin kita bisa lepas, kita pegang dia punya batu mala itu gitu, untuk bisa menyalurkan energi tersebut ke dalam tubuh kita. Oh, oke. Kemudian ini kan masih merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan yang Maha Guru. Ya, Sattva Sukawati Prasna Kuning, Amanat Buddha Amitabha. Berarti nanti yang donatur pertama akan mendapatkan secara fisiknya ya Maha Guru. Ya, secara fisik dan juga spiritual ya, melalui visualisasi ya. Iya. Oh ya. Oke. Dan Mungkin biasanya Maha Guru Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning itu akan datang ya kepada penerima buah kebajikan itu secara spiritual dan memasukkannya ke dalam tubuh mereka gitu. Berikut manfaat dari upacara api homa ini: diberikan perlindungan dari energi negatif, penyakit dan hantu jahat, serta membersihkan rintangan, menaklukkan dan memurnikan kegelapan batin, menyatukan metode dan kebijaksanaan untuk mencapai pencerahan, mendapat pemberkatan dan adistana dari guru-guru silsilah Tantrayana, mempercepat realisasi meditasi dan mencapai keberhasilan tahap mahasakti, menyempurnakan dana paramita dan prasna paramita, memperdalam sambungan batin dengan guru dan silsilah, dan mendatangkan kesejahteraan duniawi dan batin. Ya, bagi Susung Secie, semua yang ingin menyambung jodoh dapat mengikuti menjadi donatur dan atau berpartisipasi dengan hadir ke Vihara Sukawati Prasna pada saat upacara api homa. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat menghubungi Secie Yang Manin, nanti akan tertera nomornya. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari kami mengenai Adinata dan tema upacara api homa bulan September 2025 ini. Semoga penjelasan yang diberikan kepada Maha Guru dapat bermanfaat untuk kita semua. Ami Tofo. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo.